أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وعلى نعمة الصحة والعافية وعلى نعمة الهداية والاستقامة وعلى نعمة الأخوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita. Nah, sebagai manusia biasa kita pasti punya salah dan dosa, dan mudah-mudahan dengan kita terus istiqomah melaksanakan ibadah, itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam pada sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan selamat datang dari jemaah dari masjid dari Jambi, Pak ya. Dari Jambi, masya Allah, barakallah. Kalau kita ukur Bandar Lampung ke Jambi itu sangat jauh sekali, Pak. 12 jam, Pak ya. Tol aja baru nyampe Palembang, Pak ya. Belum ada yang nyampe ke Jambi ya. Itu luar biasa. Jadi inilah namanya istiqomahan kita dalam berdakwah. Dimanapun kita berada, kita terus menyampaikan dakwah. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting kita lakukan. Tidak perlu kita menunggu menjadi ustadz, menunggu menjadi mubalik. Tidak. Kita semua punya kesempatan yang sama, punya kewajiban yang sama untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebaikan. Bahkan Rasulullah menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Kalau kita tahu kebersihan itu adalah kewajiban sebagian dari iman, maka ayo kita dakwahkan kepada orang-orang untuk terbiasa menjadi orang-orang yang mencintai kebersihan. Kebersihan adalah dakwah, kita dakwahkan. Kemudian kalau kita tahu bahwa kesehatan itu perlu kita jaga, ayo kita sampaikan kesehatan. Kita ajak teman-teman kita untuk berolahraga. Bahkan kita di Masjid Baitus Salam ini ada goes, Pak ya. Allahu Akbar. Jadi ada Pak Supri, Pak Agus Raharjo, bahkan Pak Andrianto yang suka bersepeda sampai ke Rawajitu itu. Muara 2 itu luar biasa. Itu luar biasa. Dari sini kalau naik mobil aja jauh, Pak. Apalagi sampai pakai sepeda dan sebagainya. Dari sini ke Itera dan segala macam. Itu adalah dakwah. Jadi kita jangan menyempitkan dakwah. Dakwah itu tugasnya ustaz, tugasnya muallim, tugasnya muballigh. Tidak. Dakwah itu adalah kewajiban bagi kita semua. Apapun yang kita tahu, kebaikan yang kita tahu, maka sampaikan. Kita sampaikan, fa insyaallah itu menjadi amal jariah bagi kita. Karena salah satu amal yang tidak putus walaupun kita sudah kembali kepada Allah adalah salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kami sangat senang sekali kedatangan jemaah dari Jambi yang menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada kami semua. Bahkan di setiap habis sholat ada penyampaian kitab fadilah amal ya, Pak, dari entah hadis dan seterusnya. Ini kita ambil hal-hal yang baik dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, mohon izin di sini saya menyampaikan sedikit kultum yang mana saya untuk kultum kali ini mengambil salah satu pembahasan yaitu tentang sujud. Sujud merupakan suatu rutinitas yang kita lakukan setiap hari karena kita wajib sholat.
sehari semalam itu 5 kali. Itu yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini jangan sampai kita tinggalkan. Karena ini wajib. Kalau yang namanya sholat tahajud, duha, kemudian rawatib, qobliyah, ba'diyah, witir, ya, hajat, tobat, itu sholat sunnah semua. Tapi yang 5 ini jangan sampai kita tinggalkan. Ya syukur-syukur kita tambah dengan yang sunnah. Itu bagus. Ya, menambah kekurangan dalam sholat-sholat wajib kita. Tapi yang 5 ini jangan sampai kita tinggalkan. Artinya apa? Setiap hari kita sujud, Pak. Kita sujud. Makanya kita ini diperintahkan untuk utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita diperintah untuk menuntut ilmu. Kita belajar dan tidak mengenal usia. Ya. Belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Kita belajar terus. Jadi kadang-kadang kita berpikir belajar itu hanya untuk anak-anak yang umurnya SD, SMP, SMA, kuliah. Tidak. Kita yang sudah selesai kuliah, yang sudah kerja, bahkan kita yang sudah purna dari tugas kita, itu tetap wajib belajar. Wajib belajar. Ya, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu mempelajari fikih dan segala macam. Nah, ini kita membahas salah satunya adalah sujud. Sesuatu yang rutinitas kita lakukan, maka itu yang harus kita pelajari. Kalau kita sudah biasa melaksanakan sholat, ya pelajari sholat. Kalau kita sudah biasa melaksanakan puasa, pelajari bagaimana puasa yang benar. Kalau kita menjadi pengurus masjid, jadilah pengurus masjid yang berilmu. Kita cari ilmu, bagaimana caranya agar kita menjadi pengurus masjid yang berilmu, sehingga kita mengurus masjid ini di atas ilmu, bukan di atas praduga, bukan di atas hal-hal yang sifatnya dugaan-dugaan, tapi dengan ilmu. Makanya masya Allah di masjid kita, insya Allah di hari Senin malam Selasa itu ada majelis ilmu, yang mana itu salah satunya untuk memperingati hari besar Islam, Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu ada Ustadz Haji Mirza Pahlevi dari Kanwil Provinsi, sengaja kami datangkan karena beliau memiliki ilmu yang bagus untuk kita dapatkan. Ayo kita hadir, kita ajak tangga kita, anak-anak kita, istri dan segala macam, datang semua di sini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan itu, nggak bayar. Ayo datang, kita ramaikan masjid untuk majelis-majelis ilmu. Kemudian hari Ahad depan, yaitu pekan kelima, itu insya Allah kita rutinitas ada kajian sirah nabawiyah. Nah, ini baru kita mulai perdana insya Allah. Yang mengisi Ustadz Irfan Taju Salatin. Beliau itu biasa ngisi di Masjid Ad-Du'a, biasa ngisi di masjid-masjid yang besar di Bandar Lampung ini. Maka jangan kita lewatkan majelis-majelis ilmu seperti itu. Saya sudah tahu kebaikan itu harus kita lakukan, keburukan kita tinggalkan. Tidak, kita sudah tahu, tapi kita perlu wajib untuk duduk di majelis ilmu. Saya sudah punya HP, bisa lihat di YouTube, bisa nyari di media sosial, di internet. Memang betul bagus kita gunakan HP kita untuk belajar ilmu, tapi lebih afdolnya lagi kita duduk di majelis ilmu di hadapan guru-guru yang memiliki kompetensi dalam ilmu tersebut. Insya Allah kita menjadi salah satu yang dinaungi oleh para malaikat, didoakan, bahkan ikan-ikan di lautan itu mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Ayo kita belajar. Baik, kembali kepada pembahasan awal, yaitu adalah tentang sujud. Setiap hari kita sholat, kita berdiri, ruku, lalu sujud. Tapi kadang kita melakukan semuanya hanya sebagai gerakan yang biasa saja. Padahal sujud adalah salah satu keadaan yang paling mulia seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya sampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 482, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Ya. Secara sederhana, sujud adalah puncak ketundukan seorang hamba kepada Allah. Ya. Ketika sujud, anggota tubuh kita yang paling tinggi dan paling kita muliakan, yaitu dahi, ya, kepala kita, justru kita letakkan di tempat yang paling rendah, yaitu di tanah. Seakan-akan kita sedang berkata, ya Allah, aku tidak punya kekuatan tanpa pertolonganmu, aku tidak memiliki kemuliaan kecuali yang kau berikan, aku adalah hambamu dan engkaulah Rabbku. Maka semakin seorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, bukan semakin hina, tapi justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi sujud
itu adalah posisi yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara sujud yang perlu kita perhatikan? Maka Rasulullah merintahkan kita untuk bersujud di atas 7 anggota tubuh. Ya, dahi, ya, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, ujung atau jari-jari kedua kaki kita. Ya. Nah, ini semua harus kena di tanah. Ya. Jadi dahi ke hidung, telapak tangan, ya, 2 lutut kita dan ujung jari-jari kita itu harus kena di tanah. Ada cerita dari Syekh di Saudi itu pernah melihat orang yang semangat betul dengan sholat, semangat betul dengan melaksanakan sholat, tetapi ketika dia sujud kakinya tuh ngangkat, Pak. Kakinya ngangkat, jari jempol, jari-jari kakinya itu tidak kena tanah, tidak kena sejadah. Nah, ini tidak boleh. Ya. Maka kita perhatikan betul ketika sujud itu, dahi, hidung, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut dan ujung jari-jari kaki kita ini harus kena dengan sejadah atau tanah. Ini ada hadis yang menyatakannya. Jadi ada 7 anggota tubuh. Ya. Kemudian bagaimana kita memposisikan kaki, Pak ya? Nah, ini ada perbedaan. Ya. Kalau kaki ini ada yang dia dirapatkan, ada yang direnggangkan. Nah, ini hanya sifatnya khilafiyah, perbedaan pendapat saja. Tidak perlu kita kedepankan. Justru yang paling penting di sini adalah ujung jari kaki kita harus menyentuh tempat sujud. Kalau rapat dan renggang itu hanya khilafiyah, perbedaan. Jadi boleh, mau kita rapatkan boleh, enggak dirapatkan juga boleh. Itu semua punya pendapat dari para ulama yang siqah. Kemudian bacaan saat rukuk dan sujud. Kalau rukuk kita baca subhana rabbiyal azim, ya, wa bihamdi. Maha suci Rabbku yang maha agung. Ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Walaupun nanti ada perbedaan, ada banyak, Pak. Ada banyak versi-versi. Kalau di riwayat yang lain ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada. Jadi beda-beda. Nah, itu bacaan yang memang ada riwayatnya semua. Tapi yang umum kita pakai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud, ya. Jadi ketika rukuk kita mengagungkan Allah subhana rabbiyal azim, ketika kita sujud, ya, kita mengucapkan rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, ya. Semakin rendah posisi tubuh kita, semakin kita mengakui bahwa Allah maha tinggi. Ya, ini mengajarkan kepada kita tentang tauhid, ya, tentang ketundukan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di dalam hadis tadi dinyatakan kita disuruh perbanyak doa, Pak ya. Perbanyak doa ketika sujud. Maka para ulama memunculkan doa-doa yang banyak sekali, ya. Bahkan ketika kita sedang sujud itu boleh kita membaca keinginan apapun yang ada keinginan kita, doa-doa kita. Tapi dengan catatan kalau kita mau kita lapaskan itu harus menggunakan bahasa Arab. Karena ketika sholat tidak ada bahasa lain selain bahasa Arab. Yang diutamakan ketika kita sujud, ambillah doa-doa dari sumber Al-Quran atau sumber dari hadis Rasulullah SAW, atau mungkin dari penyataan ulama. Kalau ulama itu ada yang mengambil 3 doa ketika sujud. Ya, yang pertama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, minta ketetapan iman. Ada juga yang menyarankan Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, minta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ketika sujud ada yang minta juga diampuni dosa-dosanya, ya. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Nah, ini bisa kita amalkan itu, ya. Atau kita boleh juga ambil dari doa Al-Qur'an, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Ya. Kalau misalnya kita mau ketetapan iman lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita ambil dari Al-Qur'an. Boleh. Jadi kalau kita mau sujud dan memperbanyak doa,
dengan catatan kita harus pakai bahasa Arab. Dan yang paling dianjurkan adalah kita mengambil doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari hadis atau dari saran dari para ulama kita. Ya, tadi meminta husnul khotimah, ketetapan iman. Jadi kalau di luar itu misal kita mau sujud dan kita mau berdoa tentang misal ya Allah sembuhkan saya, kita nggak bisa bahasa Arabnya misalnya, boleh, tapi dalam hati. Misalnya kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang 3 kali biasa kita baca. Kemudian kita diam sejenak dalam hati, kita masukkan keinginan kita. Ya Allah sembuhkan. Dalam hati tapi jangan dilapaskan. Kalau dilapaskan batal salat kita. Karena kita sudah menggunakan bahasa lain di dalam sholat. Karena di dalam sholat tidak boleh ada bahasa lain selain bahasa Arab. Ya. Jadi ketika sujud boleh kita memperbanyak doa. Jadi anjurkan ambil dari doa-doa di Al-Quran, doa-doa di hadits atau dari para ulama. Dan harus bahasa Arab kalau kita mau lapaskan. Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab boleh di dalam hati, di dalam hati saja. Ya jangan kita lapaskan. Misalnya kita sujud, misalnya ngomong, ya Allah ampunilah saya. Nah batal sholat kita akhirnya. Ya. Kemudian, nah bagaimana kalau posisi kita, ya sebelum masuk ke situ di sini ada banyak pendapat Pak ya. Jadi ada orang mengambil sujud terakhir di dalam sholat. Nah ternyata itu tidak hanya di sujud terakhir. Setiap sujud. Ya biasanya kita kalau jadi makmum di masjid lain misalnya saya juga pernah waktu itu sholat di salah satu masjid. Kemudian imam itu sujud terakhirnya lama betul. Nah itu berarti dia ngambil pendapat yang sujud terakhir. Tapi ternyata mayoritas para ulama itu mengambil di setiap sujud seharusnya doa. Bukan hanya di sujud terakhir saja. Ya, jadi di setiap sujud pertama doa, sujud kedua doa, sujud rakaat ketiga terus setiap sujud dia doa. Nah itu yang lebih kuat dalilnya. Tapi kalau dia ambil hanya sujud terakhir aja, nah itu yang riwayatnya masih lemah seperti itu. Jadi kalau kita mau ambil setiap sujud kita doa. Ya, setelah kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya kita baru masukkan doa-doa kita seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita posisinya jadi imam? Ya. Nah, kalau kita jadi imam sebaiknya sujud itu jangan terlalu lama karena khawatir makmum itu ada yang kesulitan ketika posisinya sujud. Waktu itu saya lagi sakit kepala pernah itu Pak. Kebetulan imamnya sujudnya agak lama, jadi kita waduh luar biasa itu. Ya, itu jadi saya merasakan. Jadi ketika jadi imam sebaiknya kita sujudnya jangan terlalu lama. Kalau kita mau ambil doa ambil singkat aja misalnya gitu ya. Tapi kalau kita lagi sholat sunnah, lagi sholat sendiri ya, baik itu di rumah maupun di masjid, mau sujud selama apapun boleh. Mau lama sujudnya kayak mana pun boleh. Ya sangat boleh sekali. Karena itu sangat dianjurkan. Tapi kalau kita posisi jadi imam, jangan kita terlalu lama sujudnya. Walaupun kita dianjurkan memperbanyak doa, tapi kita menyesuaikan dengan makmum. Karena berbeda-beda keadaan makmum pada saat itu. Nah, bagaimana kalau kita jadi makmum? Nah, ini yang sering Pak ya. Kalau kita jadi makmum, sedangkan imam sudah ayat akhir misalnya, Allahu Akbar, kita masih sujud. Nah, ini sebaiknya ya silahkan tidak apa-apa, tapi jangan sampai terlewat dengan rukun dari imam itu. Khawatir nanti dia sudah salam kita masih sujud. Akhirnya kita sholat sendiri pada saat itu. Tidak jadi jamaah akhirnya. Jadi kalau kita mau perbanyak itu tadi memang ambilnya di sholat sendiri tadi itulah. Sholat sendiri. Jadi kalau sholat sendiri itu kaitannya tidak dengan orang Pak ya. Kalau kita jadi makmum kan kita ngikut imam. Nah itu sebaiknya kita kalau mau ambil doa silakan, tapi jangan sampai terlewat dari rukun dari sholat imam. Khawatir kita nanti jadi tertinggal rukunnya dengan imam. Sedangkan imam harus kita ikuti gerakan dan ini ya. Nah ini hal-hal yang bisa kita bahas sedikit Pak ya. Juga agak lama 20 menit. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk saya pribadi dan kita semua.
dan menjadikan sholat kita bukan sekedar gerakan tetapi benar-benar pertemuan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menghayati bacaan-bacaan di dalam sujud-sujud kita. Mungkin demikian dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab wa nahnu la ta'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.